Halo, salam sukses. Kalau begini berarti semangat penuh, full power. Hanya orang-orang yang semangatnya penuh, kekuatannya penuh, yang bisa sukses. Teman-teman YouTuber, kita akan berbagi informasi ya. Santai-santai. Sambil saya tunjukkan ya. Kalau bikin konten, persiapkan juga ini. Termos air panas. Rusi. Ini termos air panas mereknya Rusi. Buatan Jepang. Tapi sudah dirakit di negara Thailand. Ini impor. Itu adalah termos air panas Rusi untuk membuat kopi ya. Selipi video kita nanti dengan meminum kopi ataupun meminum teh ataupun meminum susu ataupun pakai sabun mandi ya. Kita selingi video kita dengan sesuai hobi kita. Kalau hobinya ngopi ya minum kopi. Kalau hobinya teh ya minum teh. Kalau hobinya nyusu ya minum susu. Kalau mandi pakai sabun mandi atau cuci muka pakai sabun mandi, itu nyabun namanya. Tidak apa-apa karena di tahun 2024 ini YouTuber itu lebih mudah sukses, lebih mudah dapat penghasilan dengan cara memakai produk-produk tersebut ya. Yaitu setelah kita membeli produk-produk kopi, teh, susu, dan sabun mandi, kita gunakan di bagian-bagian konten video kita. Oke. Kenapa seperti itu? Ya karena dengan memakai produk-produk itu, setiap YouTuber memakai produk-produk itu, dari situlah sumber pendapatan YouTuber. Berapa besarnya yang diperoleh pendapatan YouTuber yang menggunakan produk-produk tersebut? Nah, ini ya, bayangkan dan bandingkan ya. Bandingkan dan bayangkan, hitung sendiri berapa pendapatannya. Cara mendapatkan penghasilan dolar bagi YouTuber. Nah, ini menarik sekali. Oke, kita aja jelaskan ya. Kalau setiap YouTuber menggunakan produk-produk seperti kopi atau teh atau susu atau sabun mandi, itu bisa dipastikan pendapatannya nanti dolar atau setara dengan dolar.
nilai dolar. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Termos air panas Zozi Rusi ini kan untuk membuat minuman kopi atau minuman teh atau minuman susu. Sambil ngonten begini kita meminum kopi, meminum teh, meminum susu. Itu mendatangkan pendapatan dolar. Atau setara dolar. Nilainya setara dolar. Contoh, ini cara menghitungnya ya. Kita bandingkan dengan YouTuber yang berusaha menjadi partner YouTube dulu. Bagaimana penghasilannya? Mereka tergantung pada subscribe, pada jam tayang, pada jumlah penonton. Karena dengan seperti itu, tentu mereka bisa dibilang baru bisa mendapatkan pendapatan. Pertanyaannya, ada nggak yang tahu bagaimana menghitung pendapatan YouTuber dari subscribe, dari jam tayang, atau dari jumlah penonton, atau mungkin dari iklan-iklan yang dilihat oleh penonton video kita? Ada yang tahu bagaimana penghitungannya? Tidak semua YouTuber itu tahu ilmu itu. Cara penghitungan itu tidak semua YouTuber itu tahu. Bahkan mayoritas atau hampir semuanya tidak tahu cara penghitungannya. Karena cara penghitungannya itu ada rumus-rumusnya, rumit sekali. Iklannya bermacam-macam dan itu nilainya berbeda-beda. Iklan yang ditonton 4 detik lalu dilompati dengan iklan yang ditonton penuh dengan berbagai jenis macam iklan, itu nilainya juga tidak sama. Intinya susah untuk mengetahui penghitungan itu. Wis pokoknya wong Jawa ngomong wis apa jari YouTube. Itulah kalau kita sudah menjadi partner YouTube, kita belum tentu tahu penghitungannya. Wis apa jari YouTube, pasrah bongkotan. Jari ini wong Jawa ngunu. Katanya orang Jawa seperti itu, pasrah pada YouTube semuanya. Akan tetapi kalau kita sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga, saya jelaskan dulu ya. Tahun 2024 ini, YouTuber mengkombinasikan 2 perusahaan. Yang pertama, perusahaan YouTube, dan yang kedua, perusahaan penyedia alat-alat peraga. Kalau kita di tahun 2024 ini mengkombinasikan 2 perusahaan tersebut, berarti YouTuber di tahun 2024 ini melakukan 2 monetisasi. Monetisasi yang pertama adalah berusaha diterima sebagai partner YouTube. Monetisasi yang kedua adalah berusaha diterima menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Ini adalah konten bisnis. Ini adalah channel bisnis. Jadi,
konten ini adalah konten bisnis. Channel ini adalah channel bisnis. Saya sebagai YouTuber akan menjelaskan di dalam video ini. Pertama, sebagai YouTuber, konten kreator. Kedua, sebagai YouTuber, pebisnis. Jadi, kita akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan 2 monetisasi, yaitu diterima sebagai partner YouTube dan diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Saya jelaskan dulu, kalau kita sebagai partner YouTube, tentu saja kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube untuk YouTuber, yaitu jumlah subscribe-nya sudah ditentukan, jumlah jam tayangnya sudah ditentukan, tidak boleh ada pelanggaran apapun pada semua video. Kalau melanggar satu video saja, tentu monetisasi ditolak atau tidak diterima oleh YouTube. Itu berarti YouTuber tertunda untuk sukses dan mendapatkan penghasilan tertunda juga. Selain daripada itu, untuk menjadi partner YouTube, waktunya itu lama. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa memenuhi persyaratan dan ketentuan YouTube. Itu pun kalau kita mengajukan monetisasi belum tentu langsung diterima. Ada yang gagal, banyak. Ada yang nyerah, putus asa. Berhenti menjadi YouTuber itu juga banyak sekali. Kalaupun diterima monetisasi, apakah langsung bisa dapat hasil pendapatan setiap bulan? Ingat, YouTube itu akan memberikan pendapatan bagi yang lolos monetisasi, diterima sebagai partner YouTube, itu tidak setiap bulan memberikan pendapatan, karena jumlahnya harus minimal Rp1.300.000. YouTuber biasanya untuk mendapatkan penghasilan segitu itu harus ditempuh berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun baru bisa dapat Rp1.300.000. Kebanyakan yang terjadi, YouTuber kalau sudah monetisasi, gajiannya itu ada yang Rp5.000 per bulan, ada yang Rp10.000 per bulan, ada yang puluhan ribu rupiah per bulan. Kebanyakannya seperti itu. Karena jumlahnya penonton nggak sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan penonton. Paham ya? Jadi untuk menjadi YouTuber sukses atau mendapatkan penghasilan setiap bulan itu tidak mudah. Selain membutuhkan waktu yang sangat teramat panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, juga banyak sekali yang gagal melakukan monetisasi, nyerah, putus asa. Gak gampang untuk diterima sebagai partner YouTube itu. Nah, sekarang kita semua sudah tahu betapa perjuangannya sangat keras untuk diterima sebagai partner YouTube. YouTuber harus semangat penuh, kekuatan penuh, full power.
Jangan asal-asalan jadi YouTuber. Kita sedikit banyak sudah tahu ya bagaimana rasanya perjuangannya menjadi YouTuber dan diterima sebagai partner YouTube. Sekarang saya akan jelaskan tentang YouTuber sebagai pebisnis. Kalau tadi YouTuber sebagai konten kreator. Sekarang saya jelaskan YouTuber sebagai pebisnis. Cara mendapatkan penghasilan dolar bagi YouTuber. Oke, simak baik-baik. Simak baik-baik. Untuk diterima menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga, tentu saja sangat mudah untuk diterima menjadi partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Sangat mudah, sangat teramat mudah bahkan. Untuk melakukan monetisasi cukup dengan cara membeli produk-produk yang dijual oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu kita membeli produk-produk yang dijual perusahaan penyedia alat peraga berupa ada kopi, ada teh, ada susu, ada juga sabun mandi. Dan ada produk-produk yang lain masih menunggu untuk diberikan kepada konsumen. Jadi sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Monetisasi dilakukan cukup dengan membeli produk-produk yang dijual oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga langsung. Saat itu juga setelah melakukan pembelian, monetisasi berhasil dilakukan. Dan YouTuber diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Mudah sekali. Mudah sekali. Iya kan? Jadi, walaupun YouTuber masih YouTuber pemula, belum punya video pun bisa diterima monetisasi sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Asalkan membeli produk-produk yang disediakan, yang dijual oleh perusahaan penyedia alat-alat peraga. Mudah sekali. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Ini yang menarik. Termosnya terguling. Termos air panas Zoziruzi buatan Jepang. Oke, saya jelaskan ya. Lalu bagaimana pendapatan YouTuber sebagai partner perusahaan penyedia alat peraga? Oke, pendapatannya dan penghitungannya itu bisa dibilang dapat pendapatan dolar atau setara dolar atau mempunyai nilai yang penghitungannya setara dolar. Contoh, setelah Anda diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga, Anda bikin video kan? Anda meminum kopi. Anda meminum kopi. Atau meminum teh. Atau meminum susu. Atau nyabun, mandi. Atau cuci muka. Di bagian-bagian yang Anda sisipi di video konten Anda.
Kemudian ada YouTuber atau penonton melihat video Anda dan mengikuti. Minum kopi, minum teh, minum susu, atau nyabun, mandi pakai sabun mandi. Atau cuci muka pakai sabun mandi. Dengan membeli produk-produk di perusahaan penyedia alat-alat peraga. Ini cuma satu aja loh sebagai contoh. Satu penonton ya. Satu YouTuber atau satu penonton yang mengikuti Anda. Berapa pendapatannya? Nah, perhatikan baik-baik. Inilah cara mendapatkan dolar. Jadi YouTuber. Oke. Kalau penonton itu, satu penonton itu, satu YouTuber itu membeli produk di perusahaan penyedia alat-alat peraga itu senilai paket A. Paketnya ini ada 3 macam, yaitu paket A, paket B, paket C. Kalau senilai paket A, ini berarti paket atas. Maka pendapatannya untuk YouTuber yang punya video tadi ya, yang ditonton dan diikuti itu ya, itu mendapatkan pendapatan senilai 5 dolar. Coba perhatikan. 5 dolar. Untuk satu penonton 5 dolar. Kalau 1 dolarnya 15.000, mohon maaf, keliru. Ini paket A atau paket atas, bukan 5 dolar. Tapi, luar biasa ini. Kalau satu penonton atau satu YouTuber melihat video Anda, lalu mengikuti, membeli produk di perusahaan penyedia alat-alat peraga untuk satu penontonnya yang mengikuti Anda, itu Anda mendapatkan bukan 5 loh ya, bukan 5, keliru tadi, mohon maaf. Tapi 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar pendapatan Anda untuk satu penonton, 10 dolar. Kalau 1 dolar itu senilai 15.000 dikalikan 10 berarti Anda mendapatkan 10 dolar atau setara senilai 150.000 rupiah untuk satu penontonnya. Luar biasa kan? Gede kan? Satu penonton dapat 10 dolar atau setara 150.000 rupiah. Karena penonton tersebut atau YouTuber tersebut yang mengikuti Anda melalui video Anda itu membeli produk paket A atau atas. Dapatnya 10 dolar. Saya jelaskan, 10 dolar atau 150.000 rupiah. Lalu bagaimana kalau penonton atau YouTuber itu membeli paket B? Paket B ini artinya paket bawah. Paket bawah itu, maka pendapatan yang diterima oleh YouTuber yang diikuti tadi, untuk satu penontonnya, itu mendapatkan pendapatan, nih perhatikan, 5 dolar. 5 dolar. Atau senilai 75.000 rupiah untuk satu penontonnya. Satu penonton bisa menghasilkan 5 dolar atau 75.000 rupiah. Luar biasa kan? Lalu apabila penonton atau YouTuber tersebut membeli paket C ini artinya paket cadangan.
berapa pendapatan yang diterima oleh YouTuber yang diikuti tadi, untuk satu penontonnya itu mendapatkan pendapatan $1 atau setara Rp15.000. Saya ulangi, apabila ada satu penonton atau satu YouTuber yang melihat video Anda, kemudian mengikuti membeli produk-produk di perusahaan penyedia alat-alat peraga, maka Anda untuk satu penontonnya mendapatkan pendapatan senilai $1 atau senilai Rp15.000 karena membeli paket C atau paket cadangan. Luar biasa sekali kan? Pendapatannya ada 3 variasi sesuai pembelian. Jadi kalau membeli paket produk A atau atas, pendapatannya per satu penonton yang mengikuti Anda mendapatkan pendapatan $10 atau Rp150.000. Kalau satu penonton itu membeli paket B atau paket bawah, maka pendapatannya untuk Anda satu penontonnya adalah $5 atau senilai Rp75.000. Sedangkan untuk satu penonton yang mengikuti Anda membeli paket C atau paket cadangan ya, maka pendapatannya yang Anda terima adalah $1 atau senilai Rp15.000. Wow. Beda ya. Kalau Anda sebagai partner YouTube, itu pendapatannya dari banyaknya penonton. Dan itu banyak sekali loh. Banyak sekali. Baru bisa mendapatkan pendapatan besar. Tapi setelah Anda lulus monetisasi diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga, Anda dapat penghasilan satu penonton yang mengikuti Anda dapat 3 macam pendapatan sesuai paket mana yang dibelinya. Paket A atau paket atas. Satu penonton Anda dapat $10 atau Rp150.000. Kalau kita anggap $1-nya 15.000 ya. Kalau belinya paket B atau paket bawah, kalau paket A paket atas, paket B paket bawah, maka satu penonton yang mengikuti Anda, setiap satu penonton yang mengikuti Anda mendapatkan penghasilan $5 atau setara Rp75.000. Kalau satu penonton yang mengikuti Anda itu membeli paket C atau paket cadangan, maka Anda akan mendapatkan penghasilan sebesar $1 atau setara Rp15.000 untuk satu penonton yang mengikuti Anda. Luar biasa sekali kalau menjadi YouTuber pebisnis, diterima sebagai partner perusahaan penyedia alat-alat peraga. Luar biasa sekali. Satu penonton saja yang mengikuti Anda, maka penghasilannya bisa $10 paling tinggi.